Haleluya. Shalom teman-teman, apa kabar? Senang saya dan kami semua dari Goshen bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Kita mau dengan firman Tuhan ya hari ini ya. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa beribadah. Dan tadi kami sudah dengar kesaksian dari Brother Permana dan kami diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, secara khusus hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku Tuhan adalah firman Allah yang memberi kemenangan kepada setiap kami, baik hamba-Mu ataupun setiap teman-teman yang ada dalam ruangan ibadah pada saat ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan tolong setiap kami, berikan kami hati yang lapang, hati yang luas, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Diberkatilah kami semua pada hari ini waktu kami mendengarkan firman Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan atau setiap teman-teman yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, kembali kami ada di rumah Goshen ya. Ini rumah yang mungil yang Tuhan kasih buat pelayanan kami ya. Dan bersyukur ya kalau sampai hari ini kami bisa melayani Tuhan, itu semua cuma karena anugerah Tuhan. Kami menyadari bahwa memang rasanya udah gak enak ya, karena dari Maret minggu kedua sampai dengan hari ini berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kita udah masuk 7 bulan tidak melakukan pelayanan dan berjumpa dengan saudara secara langsung. Tapi saudara, apapun yang terjadi, apapun yang baik kami dari luar yang kami alami ataupun teman-teman yang ada di dalam, apa yang teman-teman rasakan ya, itu pun juga kami rasakan. Yang biasanya kami bisa berjumpa dengan teman-teman secara langsung, mungkin juga bisa ngobrol ya, bisa sharing secara singkat ya. Kami nggak bisa lakukan selama hampir 7 bulan ini. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa ada kesempatan ya. Bersyukur untuk media online ya, yang Tuhan kasih, sosial media yang Tuhan kasih, yang kita nggak pernah kepikir bahwa akan ada Zoom ya, kita nggak pernah kepikir bahwa kita akan khotbah berhadapan dengan kamera ya, nggak pernah kepikir ya, kecuali mungkin yang artis-artis gitu ya. Tapi buat kami ini sesuatu yang unik ya, buat kami ini sesuatu yang unik. Tapi bersyukur kepada Tuhan ya bahwa kesempatan itu masih ada. Dan kalau kita tahu sama-sama bahwa hari ini Jakarta kembali PSBB ya. Jakarta kembali PSBB, artinya corona makin bertambah, makin hebat pertambahannya secara khusus untuk kota Jakarta. Dan saya mengambil satu pelajaran sebenarnya ya. Satu pelajaran artinya gini. Waktu kita ngalamin pertobatan di dalam Tuhan, waktu kita ketemu dengan Tuhan, dan kemudian ada komitmen-komitmen, ada mungkin juga ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti ya. Dan saya belajar untuk saya taat dan setia gitu ya. Nah, waktu saya ngelihat kondisi corona gitu ya, banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, mesti yang paling dasar adalah penggunaan masker, cuci tangan ya, banyak cuci tangan, tetap memakai masker atau mungkin face shield atau apapun ya yang pemerintah anjurkan untuk kita. Tapi saya melihat banyak orang yang sebenarnya nggak peduli juga gitu ya dengan peraturan-peraturan yang ada, sampai pada akhirnya malah makin bukan berkurang. Apa kurang pendoa syafaat yang berdoa? Enggak ya, banyak banget ya pendoa syafaat yang berdoa, anak-anak Tuhan yang berdoa. Tapi kenapa makin bertambah corona? Karena kita sendiri sebagai warga negara nggak taat dan setia. Kita sendiri nggak tunduk dengan peraturan. Nah, hari ini saya akan bicara secara singkat buat setiap kita ya, tentang ketaatan dan kesetiaan ya. Jadi saya merasa begini. Untuk kondisi yang gak enak yang saudara alami, yang teman-teman di lapas lain, di rutan lain ya, bukan cuma di Jakarta tapi di Bekasi, di Tangerang, di Depok atau dimanapun, mereka pun juga mengalami hal yang sama ya, gak ada kunjungan, sesuatu yang mungkin gak mengenakan gitu ya. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan?
Tadi teman-teman udah dengar kesaksiannya Brother Permana gitu ya. Sebenarnya kalau mau diceritakan kisah hidupnya dia panjang banget gitu. Tapi apa yang dia alami, dia belajar komitmen dengan janjinya kepada Tuhan waktu dia ada di penjara gitu ya. Waktu dia ada di Sustik, dia ingat setiap janjinya kepada Tuhan. Jadi waktu dia keluar, dia berusaha untuk taat dan setia. Dan saya pribadi adalah saksi nyata bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya sampai dengan saat ini. Nah, saya akan share kepada setiap kita hari ini tentang gimana caranya untuk kita bisa tetap taat dan setia. Ini mungkin udah sering teman-teman dengar tentang khotbah ketaatan, kesetiaan, sampai mungkin teman-teman bilang, aduh gue udah bosen ya, kok taat dan setia lagi, taat dan setia lagi, taat dan setia lagi. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, hal itulah yang bisa membuat saya dan saudara bertahan di dalam Tuhan. Saya dan saudara bisa melihat mujizat dalam kehidupan saudara waktu kita berusaha untuk taat dan setia. Nah, taat dan setia ini gak gampang. Tapi mari kita mau belajar sama-sama hari ini bagaimana caranya kita bisa tetap taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Amin ya. Gimana caranya kita bisa taat dan setia di dalam mengikut Yesus walaupun ada banyak tawaran-tawaran yang datang dalam kehidupan saudara. Dan ingat, tawaran itu bukan hanya berlaku buat mungkin setiap saudara yang ada di dalam, tapi kami yang ada di luar pun tawarannya buat teman-teman Goshen itu bukan gak datang lagi. Tapi satu hal yang saya mau bilang, saya mempermuliakan Tuhan. Karena waktu tawaran datang, saya bersyukur orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kami di Goshen. Walaupun kadang ada rasa mau mundur, kadang ada rasa kok kecewa, kadang ada rasanya kok kayaknya kok hidup gue gini ya gitu. Ya, saya mau bilang kepada setiap saudara, tawaran itu ada. Tapi keputusan ada di tangan saudara. Saudara mau terima tawaran yang baik atau saudara mau terima tawaran yang buruk dalam hidup saudara, keputusan ada di dalam tangan saudara. Dan hari ini saya pengen kita semua belajar, ada 3 poin penting yang saya mau bagi buat setiap kita ya. Haleluya. Poin yang pertama, gimana caranya untuk kita tetap setia dan tetap bisa mengiring Yesus. Poin yang pertama, saya pengen kita baca di poin yang pertama, tetap kerjakan keselamatanmu ya. Keselamatanmu kita baca di Filipi yang kedua. Ini tulisan surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Kalau saya baca kisahnya, ini waktu Paulus ada di penjara Roma. Saudara bayangkan dia ada dalam penjara dan dia tulis ini buat jemaat di Filipi, jemaat yang begitu dikasihi. Dan hari ini surat yang sama Paulus tulis dan akan dibicarakan buat kita semua. Amin. Kalau teman-teman ingat 2 bulan yang lalu saya juga bicara tentang suratnya Paulus tapi untuk jemaatnya di Efesus. Dan hari ini saya akan bicara untuk teman-teman suratnya Paulus. Saya senang banget memang sama Paulus ya. Suratnya Paulus kepada jemaatnya di Filipi, saudara ya, di Filipi. Saya pengen kita baca yang pertama dari Filipi yang kedua, ayat yang ke-12 bilang begini. Hai saudara, kerjakanlah keselamatan, tetaplah kerjakan keselamatanmu, judulnya ya. Kita baca sama-sama ya, bisa ditayangkan di layar monitor, kita baca sama-sama ya. Kalau sudah dapat katakan amin ya, haleluya. Kita baca sama-sama 2-3 dari judul tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Dengar baik-baik. Kamu senantiasa taat. Ini jemaat yang taat ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa dia bilang begini? Dia mau bilang buat saya dan buat teman-teman ya yang dengar firman Tuhan hari ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Katakan takut dan gentar. Amin. Takut dan gentar. Artinya bukan kita mengalami ketakutan, bukan kita mengalami hal yang gak enak, tapi takut dan gentar artinya saudara mengerjakan keselamatan saudara, apa yang sudah saudara peroleh itu dengan hormat kepada Tuhan. Amin. Nah, ini yang seringkali kita gak bisa lakukan karena kita gak menghormati Tuhan. Waktu kita terima Yesus secara pribadi, keselamatan ini, mengerjakan keselamatan nggak bisa dikerjakan oleh orang yang belum mengalami Tuhan di dalam kehidupannya.
hanya bisa dikerjakan, teman-teman hanya bisa taat dan setia kalau teman-teman sudah terima Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Kalau kau belum terima Yesus secara pribadi dalam hidupmu, kau nggak bisa lakukan ini. So, waktu kita terima Yesus secara pribadi dalam hidup kita, Dia masuk sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Artinya Dia yang berkuasa atas hidupmu. Amin. Katakan amin. Artinya Dia yang berkuasa atas hidupmu. Sudah bukan saya lagi yang berkuasa, sudah bukan dirimu lagi yang berkuasa, sudah bukan narkoba lagi yang berkuasa, sudah bukan seks bebas lagi yang berkuasa, sudah bukan judi lagi yang berkuasa, atau kejahatan apapun yang pernah saudara lakukan sebelum saudara dalam Tuhan. Tapi yang berkuasa adalah Yesus. Dan Paulus bilang buat setiap kita hari ini, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Jadi mari kita kerjakan. Artinya gini, waktu kita udah terima Yesus secara pribadi, gue udah selamat, udah dong, selesai. Nggak usah ngapa-ngapain lagi, nggak usah hidupnya aneh-aneh lagi. Gue udah tenang-tenang aja, yang penting kan gue udah selamat. Saya mau bilang kepada setiap saudara bisa mati kalau saudara hanya diam di tempat. Tapi waktu saudara lakukan sesuatu dalam hidupmu, mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, ya. Artinya saudara nggak tinggal diam, ya. Saudara nggak cuma tinggal minta, tapi saudara melakukan sesuatu dalam hidupmu. Saya mau katakan kepada setiap saudara, saudara akan menjadi orang yang berbeda, orang yang nggak sama lagi seperti waktu saudara hidup dalam masa lalu saudara. Waktu Permana terima Yesus di Desember 2014 ke 2015, dia ngalamin Tuhan datang. Mungkin Tuhan udah datang berkali-kali dalam hidupnya, tapi dia nggak respon. So, waktu dia meresponi Tuhan, ya, saat itulah hidupnya dipegang oleh Tuhan. Jadi apa? Hidupnya bukan dia lagi yang hidup, tapi Tuhan, Kristus yang hidup di dalam hidupnya. Dan hari ini, saya mau bilang kepada setiap saudara, kalau kamu mau belajar taat, kamu mau belajar setia dengan apa yang sudah Tuhan kasih buat kamu, kamu harus belajar untuk menghargai Tuhan. Kamu harus belajar untuk menghormati Tuhan. Kamu harus belajar untuk, artinya gini, bukan ego saya lagi, ya. Kita harus belajar bukan ego kita lagi, tapi Tuhan nomor satu dalam hidup. Coba bilang sama kanan kiri, Tuhan nomor satu dalam hidup lo. Bukan pacar, ya, bukan istri, ya, bukan orang tua, itu second, nomor dua. Nomor satu siapa? Tuhan. Nomor dua kemudian kalau engkau sudah menikah, istrimu, ya. Nomor tiga kemudian keluargamu, orang tuamu, ya. Tapi bukan dalam pengertian istri nomor dua kemudian orang tua nggak diabaikan, tidak. Saya mau katakan ada skala prioritas dalam kehidupan. So, kalau engkau mau tetap bisa mengerjakan, engkau tetap bisa mau mengiring Yesus, engkau mau tetap bisa tetap setia di dalam Tuhan, ya. Saya mau katakan kepada setiap saudara, hargai Tuhan. Amin. Amin. Hargai Tuhan. Yang ini jarang banget kita bisa lakukan. Menghormati Tuhan, seringkali kita anggap Tuhan itu kayak satpamnya kita. Seringkali kita anggap Tuhan itu kayak polisinya kita. Seringkali kita anggap Tuhan itu kadang-kadang minta maaf kayak babunya kita. Tolong dong Tuhan, lakukan ini dong, lakukan A dong, lakukan B dong, lakukan C dong. Tuhan tolong dong, gue udah begini nih, gue udah begitu. Kita main perintah sama Tuhan. Sampai akhirnya kita nggak menghargai dia lagi. Dia ada di tempat yang paling tinggi, so kita ada di bumi. Dan dia ada di sorga. Saya mau bilang kepada setiap kita, mari kita mulai belajar untuk menghargai Tuhan dalam hidup kita. Saya lihat dari teman-teman di Goshen, ya. Saya lihat dari teman-teman di Goshen, saya belajar dari hidup mereka juga, ya. Saya belajar dari hidup mereka. Artinya ada yang benar-benar taat, ya, setia, bangun pagi, ada doa pagi, mezbah keluarga, gitu ya. Tetap setia dengan komitmen yang dulu diambil waktu di dalam penjara, gitu ya. Tetap setia, ada yang dulu ambil komitmen tuh waktu di dalam penjara baca Alkitab setiap hari gitu. Nggak makan pagi dulu kalau nggak baca Alkitab, gitu ya. Atau mungkin pokoknya nggak ngapa-ngapain dulu sebelum baca Alkitab. Nah, saya lihat ada komitmen-komitmen itu bahkan sampai hari ini tetap dilaksanakan. Saya mau bilang pada setiap saudara sekali lagi, yuk, firman Tuhan bilang sama kita, kamu kerjain keselamatanmu, ya. Nah, ayat yang ke-13 bilang gini, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang ngerjain loh dalam hidup kamu. Makanya hargai apa yang Tuhan kasih dalam hidup kamu.
Jadi bukan kalau Tuhan gak rela ya, dia gak kasih sama kamu, tapi dia kerjakan ini, dia berikan ini buat setiap kita, itu kerelaan hatinya ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi apa yang Tuhan kerjakan buat kita, sesuatu yang Tuhan berikan buat kita, mungkin ada sesuatu yang gak enak gitu ya. Saya bisa merasakan gitu ya, maksudnya nggak selamanya waktu kita di dalam Tuhan, kemudian waktu ada dalam Tuhan dan kemudian segala jalan kita itu kelihatannya lurus. Artinya gini, semua kayaknya everything is okay, everything is under control, everything is gonna be alright, pokoknya semuanya baik gitu ya. Kelihatannya semua kelihatannya baik, nggak perlu yang ada yang susah-susah. Saudara nggak? Saya mau katakan buat setiap saudara, justru waktu saudara di dalam Tuhan, ada banyak pengujian-pengujian datang dalam hidup saudara. Ya, ada banyak hal-hal tawaran-tawaran yang datang dalam hidup saudara, yang nggak enak, yang enak gitu ya. Tapi waktu yang menguntungkan daging kita datang dalam hidup kita, gitu. Apakah kita bisa menolaknya? Atau kita membiarkan itu masuk dalam hidup kita? Haleluya. Jadi mari poin yang pertama sebelum kita melangkah dalam poin yang kedua, belajar untuk menghargai Tuhan. Itu bisa bikin kamu tetap taat dan setia dan bisa tetap ngiring Tuhan. Menghargai Tuhan itu memang bukan hal yang mudah, tapi mari kita belajar gitu ya. Kami juga tetap belajar menghargai Tuhan, karena kalau kita bisa menghargai Tuhan, kita bisa menghargai orang-orang kanan kiri kita. Kita bisa menerima dan mengasihi orang-orang kanan kiri kita. Nah, ini poin yang kedua, menyangkut bagaimana waktu kita menghargai Tuhan, kita harus bangun hubungan dengan orang lain. Oke. Poin yang kedua yang saya membagi buat setiap kita adalah memiliki hubungan dan bangun hubungan ya. Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-25 bisa ditayangkan lagi dan saya buka lagi di Alkitab saya. Ibrani mana nih Ibrani? Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-25 ya. Oke, ayat yang ke-25 kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Mari pria-prianya Tuhan baca dengan suara yang keras. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Poin yang kedua yang bisa membuat kita tetap taat dan setia di dalam mengiringi Yesus, di dalam tetap setia di dalam mengikuti Yesus. Poin yang kedua adalah apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Haleluya. Mari kita bangun hubungan. Amin. Tetap datang setia kepada Tuhan ya. Tetap ada di dalam komunitas. Saya nggak ngerti apakah di tempat saudara ada komsel atau tidak ya. Saya nggak ngerti ya. Apakah ada waktu-waktu di mana kita bisa ketemu satu dengan yang lain dan bahas Alkitab ya. Atau adakah kelompok-kelompok kecil yang mungkin bisa sharing satu dengan yang lain ya. Tapi kalau belum ada di tempat saudara, saya berdoa biar setiap tamping yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada mungkin mulai bisa memikirkan bagaimana adanya sarana-sarana yang bisa dipergunakan. Tapi kelihatannya tempat saudara ada ya. Jadi jangan jauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah. So kalau datang ibadah ya, karena saya ketemunya dengan anak-anak di Goshen kan, jadi kadang-kadang mereka cerita gitu pengalaman-pengalaman mereka waktu di dalam. Pokoknya mereka intai dulu nih, kalau yang mau datang hari ini gitu ya, yang mau datang hari ini misalkan dari tim A, aduh yang tim A ini datangnya cuma 2 orang, bawanya cuma kopi 1 saset, nggak usah datang. Jadi ada tim pengintai dulu yang melihat ya, yang melihat ada tim pengintai. Tapi kalau ya tim pengintai ngelihat begini nih, ini yang datang bawaannya hoka-hoka bento gitu kan, ini yang datang bawaannya KFC, ini yang datang bawaannya banyak gitu ya, serbu ya, kemudian datang. Jadi waktu kita datang ibadah gitu ya, kita datang karena sesuatu gitu ya, bukan kita datang karena kerinduan kita.
Katakan, iya itu bener yang dibilang. Bukan kita datang karena kerinduan kita kepada Tuhan untuk bersekutu, tapi kita datang karena sesuatu, ya. Kita datang karena berkat jasmani, ya. Kita datang karena oh ini tim pelayannya cantik-cantik yang datang gitu ya. Kita datang karena ya gue gak ada kerjaan lah di blog ya, gue males lah gitu kan. Kita datang, atau kita datang mungkin kita menghindar dari orang yang lagi cari-cari karena kita punya utang gitu kan ya. Kita datang atau mungkin karena whatever lah, apalagi lah alasan-alasan setiap saudara gitu ya, apapun. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan ya, saudara akan menerima berkat dari setiap ibadah yang saudara ikuti. Katakan amin. So kalau hari ini saudara datang dalam ibadah di tempat ini ya, saudara diizinkan datang. Saya mau bilang loh, ada tempat-tempat lain yang belum ibadah saudara secara online. Ada tempat-tempat lain yang dalam satu minggu itu ada yang cuma baru 2 kali ibadah. Bahkan ada tempat yang kami layani di satu rutan itu nggak ada ibadah online sama sekali sampai hari ini saudara. Sampai hari ini belum ada ibadah online. Tapi saudara, kalau saudara bisa beribadah ya, artinya mungkin setiap hari saudara bisa beribadah. Saya mau katakan ini anugerah buat setiap saudara. So waktu ada kesempatan itu datang ya, saudara pergunakan dengan sebaik mungkin. Itu yang bisa dilihat saudara setia atau enggak sih gitu. Jadi waktu saudara mau beribadah, saudara udah gak peduli lagi mau yang datang cuma bawa satu gitar, 1 orang, 2 orang yang datang ya, oma-oma ya. Ada di LP, satu LP yang kami layani, mereka suka cerita gitu. Ada segerendengan yang datang oma-oma gitu ya. Di LP wanita gitu yang datang oma-oma. Jadi lucu gitu, seru gitu ya. Tapi ntar ada juga yang datang cuma 1-2 orang, mereka malas datang gitu. Itu yang kejadian-kejadian yang saya dengar gitu. Datang ibadah itu ngelihatnya siapa yang datang gitu. Tapi saudara mulai hari ini saudara bilang gini, saya akan datang ibadah, siapapun yang datang saya gak peduli. Saya kepengen ketemu dengan Tuhan. Amin, mari beri tepuk tangan dulu. Saya pengen ketemu dengan Yesus yang mengubah hidup saya. Saya kepengen berjumpa dan beribadah dengan teman-teman saya, satu tubuh Kristus yang ada dalam gereja ini. Saya kepengen bersekutu, saya kepengen nyembah Tuhan sama-sama dengan mereka. Saya kepengen diberkati oleh Tuhan, dan saya kepengen mengalirkan berkat Tuhan itu buat orang lain. So waktu saudara punya hati yang haus, saudara punya hati yang rindu, saudara punya keinginan yang kuat untuk saudara bersekutu, saudara akan melihat bahwa setiap ibadah mengandung janji Tuhan untuk hidupmu. Katakan amin. So waktu saudara datang dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, saudara datang dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, saya mau katakan kepada setiap saudara, one day engkau akan lihat janji itu digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Mari beri tepuk tangan dulu. Amin. Bilang sama Tuhan, mulai sekarang lo kalau datang ibadah mesti cepat ya, gitu. Jangan telat kalau datang ya. Oke, poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga saya kepengen poin yang ketiga itu jangan ragukan Tuhan. Jadi waktu kita saudara gini, waktu kita taat, waktu kita setia dalam mengiring Tuhan, sekali lagi tadi kan sudah bilang, enggak selamanya itu berjalan dengan mulus. Enggak selamanya itu semuanya kayak jalan tol. Jalan tol aja ada macetnya, kok sekarang apalagi jalan tol. Kalau teman-teman udah sekian tahun ada di dalam gitu ya, teman-teman keluar, teman-teman akan lihat kota Jakarta berbeda, Bekasi berbeda, Tangerang berbeda ya. Udah nggak seperti mungkin 3 tahun lalu saudara masuk, atau 4 tahun lalu saudara masuk, atau 5 tahun lalu, atau 10 tahun lalu ya, atau bahkan mungkin 1 tahun yang lalu. Udah berbeda. Saya mau bilang poin yang ketiga yang bisa membuat saya dan saudara tetap taat dan setia dalam mengiringi Tuhan. Kamu jangan pernah ragu sama Tuhan. Haleluya. Jangan pernah ragu sama Tuhan. Ya, jangan pernah ragu sama Tuhan. Itu mungkin gini, kalau kita yang sudah menikah, pasangan suami istri gitu ya, kalau dicurigai terus kan gak enak. Orang yang lagi pacaran aja gitu ya, curiga mulu pacarnya. Ini apalagi nih gini nih, yang ada di dalam kemudian pacarnya tuh ada di luar. Ayo ya, yang ada di dalam kemudian pacarnya tuh ada di luar, bawaannya curiga terus, padahal pacarnya nggak ngapa-ngapain loh gitu.
Tapi karena saudara terkungkung di dalam ya, saudara ada di dalam satu lingkaran yang saudara nggak tahu, kecuali saudara video call. Kan nggak mungkin saudara video call 24 jam, mesti tahu pacar saudara ada di mana, istri saudara ada di mana. Kalau modelnya saudara kayak gitu, saudara ditinggal, beneran ya, ditinggalin sama pacar lu ya. Tapi kalau saudara memberikan artinya gini, gua percaya sama lu. Kepercayaan itu kita bisa bangun karena apa tadi? Ada komitmen. Yang poin pertama tadi tuh, kamu komitmen menghargai Tuhan, kamu komitmen untuk menghormati Tuhan gitu ya. Kalau waktu ada komitmen gitu ya, kita akan nggak ragu gitu. So dia mau pergi kemana, dia mau ada di mana, saya nggak perlu takut gitu, karena kita bangun komitmen gitu. Ya ada kalau yang lebih kata yang lebih tepat untuk perjanjian di dalam gereja menjadi anggota jemaat itu artinya ada covenant, ada ikatan, ada ikat janji. So dalam perkawinan ada covenant, ada ikat janji, ada ikatan. Demikian juga waktu kamu ada dalam Tuhan. Kamu janji sama Tuhan, Tuhan saya berjanji, saya akan ikut Tuhan, saya akan dengar apa yang Tuhan mau. Saya mau A, saya mau B, saya mau C gitu ya. Waktu saudara doanya belum dijawab gitu. Saudara bikin bla 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 janji banyak sama Tuhan. Apalagi yang lagi proses sidangnya belum putus gitu kan. Aduh, yang sidangnya belum putus itu bakal doanya semangat banget tuh. Oh, doanya semangat. Ayo mulai nyengir-nyengir kan. Bener ngalamin kan ya. Ini sidang belum putus nih, masih sidang terus, sidang 1, sidang 2, sidang 3, 4, apa mungkin sampai berapa kali sidang gitu ya. Belum putus, pas udah mau putus, aduh saudara doa puasa sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Saudara bilang ini, Tuhan mau apa dari hidupku? Aku akan ikutin Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Benar Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku hukuman yang ringan Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Benar apa benar? Benar kan ya? Benar apa benar? Benar. Kadang-kadang gitu kita doanya semangat banget gitu ya. Kita minta gini, maksudnya Tuhan percaya deh sama gue gitu. Pokoknya beneran deh Tuhan. Kalau Tuhan kasih ini, gue pasti akan ini gitu ya. Nah itu yang seringkali terucap dari mulut kita. Tapi waktu kita nggak ngalamin itu, mungkin yang pertama gini, waktu doa saudara dijawab gitu ya. Wah ternyata hukuman saya lebih ringan gitu. Saudara bukan mengucap syukur, tapi saudara justru berbalik dan mengabaikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Atau mungkin saudara nggak ngalamin, nggak dijawab sesuai dengan apa yang saudara doakan, dan kemudian saudara mulai ngedumel, kemudian saudara mulai meragukan Tuhan, kemudian saudara mungkin bahkan saya minta maaf ada yang Tuhan nggak ada gitu ya, ada yang akhirnya bilang Tuhan nggak adil buat hidupnya. Tuhan adil, Bo, gitu. Yang sembarangan ngomong Tuhan gak adil. Yang gak adil itu lo, bukan Tuhan. Tuhan itu adil, amin. Dia tahu yang paling tepat buat hidupmu. Ya, poin yang ketiga ini saya kepengen kita baca dari Yesaya 41 ayat 18 sampai dengan 20. Bentar ya. Yesaya berapa tadi? 41 ayat yang ke-18. Oh oke ya. Firman Tuhan bilang gini, dengar nih baik-baik, ini jadikan iman buat setiap saudara ya. Aku akan membuat sungai-sungai memancar. Ya, dengar baik-baik. Aku akan membuat sungai-sungai. Yesaya 41 ayat 18 sampai dengan 20. Jangan pernah ragukan Tuhan ya. Tuhan bilang begini, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dengar baik-baik, sungai akan memancar di atas bukit yang gundul. Ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam hidupmu, dan membuat mata-mata air membual di tengah-tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Pohon ini saudara, kalau saudara mungkin saudara bisa googling aja. Waktu itu saya googling, ini pohon aras ini nggak bisa tumbuh di tempat yang panas dan gersang. Ini pohon aras tumbuh di tempat yang teduh, yang dingin dan sejuk. Tapi Tuhan bilang, aku akan menanam. Saya sampai merinding loh. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. So dengar baik-baik teman-teman hari ini. Kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan, engkau jangan pernah ragukan Tuhan. Dia bisa lakukan sesuatu yang mustahil dalam hidupmu.
Teman-teman tadi dengar kesaksian Permana ya. Waktu dia bersaksi, waktu dia ceritakan ini buat saya secara pribadi, dia ceritakan buat teman-teman di Goshen ya. Dia anaknya mau masuk kuliah ya. Itu kalau dia mau hutang, kayaknya sampai dia selesai sekolah pun itu hutangnya nggak bakalan lunas. Tapi ada Tuhan kirim orang untuk membayar biaya kuliah dari anaknya Permana dari semester 1 sampai semester yang terakhir. Ratusan juta dia harus bayar. Dan Permana tidak mengeluarkan uang sama sekali. Saya mau bilang kepada setiap saudara, sesuatu yang mustahil dalam hidupmu, hari ini Tuhan bisa buat menjadi tidak mustahil. Katakan amin. Amin. Dia buat loh. Pohon-pohon yang mestinya tumbuh di tempat yang sejuk, dia bisa buat tumbuh di tempat yang gersang. Artinya sesuatu yang mustahil dalam hidupmu, Tuhan bisa kerjakan. So hari ini, jangan pernah engkau meragukan Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah satu kali pun engkau meragukan Tuhan. Ada banyak kesaksian di Goshen. Ada banyak, saudara. Ada banyak orang-orang teman-teman di Goshen yang ngalamin Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup mereka. So, kuncinya satu. Poin yang terakhir. Kalau saya dan saudara mau tetap taat dan setia dalam mengiringi Tuhan, jangan pernah ragu dengan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan Tuhan dalam hidup. Ini poin yang terakhir. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kalau hari ini ada di antara teman-teman yang mulai hilang rasa percayanya kepada Tuhan, mulai ragu sama pertolongan Tuhan, saya mau katakan hari ini, Tuhan sanggup. Apa yang tadi kita baca, Tuhan sanggup melakukan apa yang engkau dan saya tidak bisa lakukan. Amin. Tundukkan kepala. Haleluya. Mari tim musik mungkin bisa maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba berhenti berbicara. Sore hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mari, Engkau datang dan Engkau jamah setiap hati kami. Kalau hari ini ada di antara setiap saudara yang saudara enggak menghargai Tuhan, saudara enggak peduli sama Tuhan, kemudian saudara enggak menghargai ibadah yang ada. Saudara datang ibadah semau saudara, mau datang mau enggak semau saudara. Poin yang ketiga, saudara meragukan Tuhan. Di hari ini datang sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya bertobat. Saya mau belajar menghargai Tuhan. Bapak termasuk hambamu. Saya mau belajar menghargai Tuhan. Saya mau belajar menghormati Tuhan. Saya mau belajar untuk membangun hubungan bukan hanya dengan Tuhan, tapi dengan sesama. Saya mau belajar menghargai setiap ibadah-ibadah yang ada. Dan yang terakhir, saya mau belajar untuk saya percaya kepada Tuhan. Sekalipun saya belum melihat, tapi saya mau belajar percaya kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, taruh tangan kananmu di dada dan angkat tangan kirimu sama Tuhan. Nggak usah lihat kanan kiri. Mari datang sama Tuhan. Sore hari ini Tuhan akan merubah hidupmu. Jangan pernah ragukan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sakit, kalau ada di antara saudara yang mengalami jalan buntu, kalau ada di antara saudara yang hari ini mengatakan bahwa sepertinya Tuhan gak adil, hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta ampun. Saya percaya hanya kepada Tuhan. Saya menghormati Tuhan, saya menghargai Tuhan. Hari ini Tuhan, saya bawa hidup saya sama Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Kalau ada tangan-tangan yang ditaruh di dada, ini salah satu tanda bahwa kami menyerah di hadapan Tuhan. Kami minta ampun sama Tuhan. Kalau dalam hidup kami kurang menghormati Tuhan. Kami kurang menghargai Tuhan. Tuhan ampuni setiap kesalahan kami. Dan hari ini Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ada komitmen yang diambil oleh teman-teman pada saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap komitmen ilahi yang terjadi pada saat ini dimateraikan dengan darah domba Allah.
Setiap janji, setiap komitmen dimateraikan dengan darah domba Allah. Dan hari ini Tuhan, hamba terbatas tidak bisa berada bersama-sama dengan mereka, tapi Roh Kudus Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau jamah hati mereka saat ini Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang doanya belum dijawab oleh Tuhan, kalau ada di antara mereka yang merasakan bahwa sesuatu itu mustahil terjadi dalam hidup mereka, mustahil keluarganya dipulihkan oleh Tuhan, mustahil hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, mustahil dia bisa melunasi hutangnya, mustahil dia bisa berhenti dari narkoba, mustahil dia bisa berhenti dari perjudian. Bapak, hari ini di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa biar setiap teman-teman boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus jamah sampai kedalaman hati mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa Tuhan, mari Roh Kudus Tuhan bicara dan jamah setiap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu. Bapak, hamba berterima kasih untuk hari ini, untuk penyampaian firman Tuhan, untuk setiap komitmen yang diambil pada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau datang, jamah dan perbaharui setiap kehidupan mereka. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus bicaralah terus dalam hati setiap kami, baik hambamu atau setiap teman-teman yang ada di sana Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, terima kasih, hamba mengembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bilang sama kanan kiri, bilang dulu sama kanan kiri, kalau datang ibadah besok, datang tepat waktu. Amin. Dan bilang lagi sama kanan kiri, jangan khawatir, jangan ragu, Tuhan akan jawab doa lo. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi dengan Goshen bulan yang akan datang.